Kami akan membahas mengenai filosofi pendidikan nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Ismail Amin Solihin. Yang kedua, Febi Irnadia Ifada. Yang ketiga, Nur Laela Rohmayati. Yang keempat, Dian Wulandari. Yang kelima, Mary Hana Widiatmi. Yang keenam, Siti Aniro. Pendidikan telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Namun, beberapa praktik pendidikan yang mungkin dapat dianggap membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar masih dapat ditemukan. Berikut praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik menurut kelompok kami. Pendidikan yang terlalu terpusat pada ujian dan evaluasi. Sistem pendidikan yang terlalu fokus pada ujian dan evaluasi seringkali membuat peserta didik merasa tertekan untuk hanya fokus pada mengingatkan informasi dan konsep-konsep yang akan diuji, daripada mendorong pemahaman yang mendalam dan eksplorasi konsep secara kreatif. Hal ini dapat menghambat kemerdekaan berpikir dan eksperimen. Kurikulum yang terlalu terstruktur. Kurikulum yang terlalu kaku dan terstruktur dapat membatasi peserta didik dalam memilih subjek dan topik mereka minati. Ini mungkin mengurangi motivasi dan minat intrinsik dalam pembelajaran. Kurangnya ruang untuk ekspresi kreatif. Kurikulum yang sangat berfokus pada mata pelajaran inti seringkali mengabaikan ekspresi kreatif, seni, dan keterampilan non-akademik lainnya. Ini dapat menghambat perkembangan kreativitas dan bakat peserta didik. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Masih ada masalah ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan untuk kelompok masyarakat tertentu. Ini bisa membatasi kemerdekaan pendidikan bagi banyak individu. Kurangnya penggunaan teknologi pendidikan yang efektif. Teknologi pendidikan dapat membuka pintu bagi pembelajaran yang lebih mandiri dan kreatif. Tetapi, belum semua lembaga pendidikan memanfaatkannya secara efektif. Kurangnya akses atau pelatihan yang cukup dalam penggunaan teknologi ini dapat menjadi sebuah kendala. Pengajaran yang terlalu didiktator. Model pengajaran yang sangat didiktator di mana guru hanya berperan sebagai pengetahuan yang disampaikan tanpa mempertimbangkan minat, kebutuhan, atau kemampuan individu peserta didik dapat menghambat kemerdekaan mereka dalam belajar. Kurangnya pendorong pemikiran kritis. Pendidikan yang hanya menekankan pada pengetahuan faktual tanpa mendorong pemikiran kritis, analisis, dan evaluasi kritis dapat menghambat perkembangan peserta didik sebagai pembuat keputusan yang mandiri dan kritis. Perlu diketahui bahwa sistem pendidikan di negara kita sangat bervariasi. Oleh karena itu, tidak semua peserta didik mengalami pembelajaran yang sama. Reformasi pendidikan yang berfokus pada pemberian kebebasan, inovasi, dan pemberdayaan peserta didik dalam proses pembelajaran adalah salah satu cara untuk mengatasi kendala-kendala ini dan mempromosikan kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Dengan begitu, kemudian muncullah pertanyaan, adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepas belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Jawabannya adalah tentu saja ada beberapa model pendidikan saat ini yang telah diusulkan atau diimplementasikan dengan tujuan melepaskan belenggu yang mungkin masih membatasi kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Beberapa dari model-model ini termasuk pendidikan berbasis proyek. Model ini menekankan pembelajaran berdasarkan proyek, di mana peserta didik bekerja pada proyek-proyek yang menarik dan relevan. Jadi mereka memiliki kebebasan dalam memilih topik proyek dan memiliki tanggung jawab untuk mengeksplorasi, merencanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri.
Kemudian, pendidikan berbasis kompetensi. Model ini menggeser fokus dari penyelesaian tahun ajaran menuju pencapaian kompetensi tertentu. Peserta didik memiliki kebebasan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, tanpa terikat oleh batasan jadwal tradisional. Berikutnya, pendidikan fleksibel dan daring. Pendidikan online dan jarak jauh memberikan peserta didik lebih banyak kontrol atas waktu, tempat, dan cara mereka belajar. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan ritme mereka sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah metode Montessori. Metode Montessori ini menekankan pembelajaran mandiri dan penggunaan bahan belajar yang dirancang dengan cermat. Peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih aktivitas sesuai minat dan bakatnya melalui latihan kelompok dan permainan. Selanjutnya adalah pendekatan Sokratik, yaitu pendekatan yang berfokus pada diskusi dan dialog antara guru dan siswa. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan mencapai pemahaman yang mendalam terkait materi pembelajaran. Berikutnya adalah pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Model-model yang berpusat pada peserta didik memandang peserta didik sebagai mitra dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengidentifikasi minat, tujuan, dan kebutuhan mereka dan juga merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai. Lalu yang terakhir adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Dalam model ini, peserta didik dihadapkan pada masalah kompleks yang memerlukan pemecahan, sehingga mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi solusi, sehingga menciptakan pembelajaran yang aktif. Berdasarkan model-model yang telah disampaikan, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu model pendekatan yang cocok untuk semua konteks atau peserta didik. Model-model ini tentu dapat diadaptasi dan model pembelajaran yang tepat digunakan adalah ketika sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga tujuan pendidikan. Model pendidikan yang dapat melepaskan, belenggu, dan memerdekakan peserta didik menurut kami adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Model ini menempatkan peserta didik di pusat pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengidentifikasi minat, tujuan, dan kebutuhan mereka. Peserta didik memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi topik yang mereka minati dan untuk belajar dalam cara yang sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka sendiri. Pembelajaran kolaboratif mendorong kolaborasi di antara peserta didik untuk memecahkan masalah, mengembangkan proyek bersama, dan membagikan pengetahuan adalah model yang memerdekakan peserta didik. Ini juga mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Kurikulum fleksibel. Kurikulum yang lebih fleksibel memungkinkan peserta didik untuk memilih mata pelajaran atau topik yang mereka minati, serta menjadwalkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Pendekatan proyek. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui pengetahuan praktis dan tugas-tugas yang mereka pilih atau yang relevan dengan minat mereka. Mereka dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri. Penggunaan teknologi pendidikan yang efektif. Teknologi dapat digunakan untuk memberikan akses ke sumber daya pembelajaran yang luas, serta untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Model ini memerlukan keterampilan digital dan literasi informasi yang kuat. Pendekatan pemecahan masalah. Model pendidikan ini fokus pada pengembangan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis.
Mereka diberikan masalah kompleks yang memerlukan pemikiran kreatif dan solusi inovatif. Evaluasi yang mendorong pembelajaran. Sistem evaluasi yang berfokus pada pemberian umpan balik konstruktif daripada sekedar memberikan penilaian numerik dapat membantu memerdekakan peserta didik dan mendorong refleksi terhadap pembelajaran mereka. Pendekatan holistik. Model pendidikan holistik memperhatikan perkembangan keseluruhan peserta didik, termasuk aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Ini memungkinkan peserta didik untuk tumbuh sebagai individu yang seimbang. Pendidikan inklusif. Model pendidikan yang inklusif memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Keseimbangan antara keterampilan akademis dan keterampilan hidup. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan hidup seperti pemecahan masalah, komunikasi, dan kepemimpinan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.